Pernah merasa hidup seperti berjalan tanpa arah yang jelas? Seperti berada di kapal tanpa kompas, terombang-ambing mengikuti arus? Jangan khawatir, video ini akan mengajak kamu menyelami berbagai cara untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dari menemukan passion, mengenali kekuatan, sampai menyadari apa yang benar-benar membuat kamu bahagia. Siap untuk memulai perjalanan seru menemukan versi terbaik dari dirimu? Yuk, kita mulai! 1. Mengenali apa yang kamu inginkan dalam hidup. Jadi, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup? Jangan cuma jawab, aku pengen bahagia, atau aku pengen damai. Itu terlalu umum. Yuk, coba lebih spesifik. Bayangkan kehidupan ideal kamu dalam 10 tahun ke depan. Seperti apa tempat tinggalmu? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Siapa orang-orang di sekitarmu? Kalau kamu merasa bingung, nggak apa-apa. Justru disinilah serunya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting buat aku? Bisa soal karir, hubungan, kesehatan, atau bahkan petualangan hidup. Semakin jelas kamu memvisualisasikannya, semakin gampang mengambil keputusan yang selaras dengan keinginan itu. Jangan lupa, kenal diri sendiri itu proses. Bukan soal tahu segalanya sekarang, tapi pelan-pelan mengupas apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup. Jadi, siap mulai eksplorasi? 2. Menemukan passion. Pernah ngerasa waktu kayak terbang begitu aja pas lagi ngerjain sesuatu? Nah, bisa jadi itu petunjuk passion kamu. Passion itu kayak bahan bakar yang bikin kamu semangat, bahkan saat capek sekalipun. Tapi jangan salah, passion bukan cuma soal hobi atau kesenangan sesaat loh. Ini lebih dalam, tentang hal yang benar-benar ngasih makna buat hidup kamu. Coba deh tanya ke diri sendiri. Aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Apa yang bikin mata kamu berbinar pas ngobrolin topik tertentu? Apa yang rela kamu pelajari terus-menerus tanpa dipaksa? Passion itu seringkali udah ada di sekitar kita, cuma kadang ketutupan rutinitas atau ekspektasi orang lain. Jadi, jangan takut buat eksplorasi hal baru, atau balik lagi ke hal yang dulu pernah kamu suka. Ingat, hidup terlalu berharga buat dijalanin tanpa rasa semangat. 3. Mengenali kekuatan. Kekuatan kamu itu kayak superpower yang udah nempel dari lahir, tinggal kamu sadari atau enggak. Ini bukan cuma soal bakat alami, tapi juga keahlian yang sering bikin kamu jadi andalan. Misalnya, kamu jago bikin orang ketawa, hebat ngatur strategi, atau punya kemampuan mendengarkan yang luar biasa. Mau tahu cara nemuin kekuatanmu? Coba tanya. Apa yang sering dikomen orang? Misalnya, kamu tuh selalu bisa kasih solusi yang pas deh. Apa yang teman-teman sering minta bantuan ke kamu? Aktivitas apa yang kamu lakuin dengan mudah, tapi orang lain ngerasa itu susah? Mengetahui kekuatan itu penting banget, karena ini bisa jadi senjata utama buat meraih tujuan hidup. Apalagi kalau kekuatan ini dikombinasikan sama passion, ibarat punya combo maut buat sukses. Jadi, jangan ragu buat eksplor dan makin percaya diri dengan kemampuan unik yang kamu punya. 4. Menyadari kelemahan. Oke, ngomongin kelemahan emang nggak selalu nyaman. Tapi hey, sadar kelemahan itu bukan berarti ngejatuhin diri sendiri kok. Justru ini langkah penting buat kenal diri lebih dalam. Kelemahan itu bukan cuma soal gue nggak jago di bidang ini, tapi lebih ke hal yang nggak kamu minati buat kuasai. Misalnya, kamu ngerasa bosen banget kalau harus ngurus detail administrasi, atau capek banget kalau disuruh tampil di depan banyak orang. Nah, itu tandanya mungkin bukan area kekuatanmu, dan itu nggak apa-apa. Terus, gimana caranya ngatasin? Bisa dengan identifikasi tugas yang bikin kamu tertekan atau males. Bisa dengan alihkan atau delegasikan. Nggak harus ngerjain semua sendiri kan? Cari orang yang lebih ahli di bidang itu. Atau bisa dengan fokus ke yang kamu kuasai. Daripada sibuk memperbaiki semua kelemahan, kenapa nggak makin tajam di kekuatanmu? Intinya, kelemahan itu bukan sesuatu yang harus ditutupi, tapi dipahami biar kamu bisa lebih bijak ngatur energi dan fokus ke potensi terbaikmu. 5. Menentukan nilai inti. Nilai inti itu kayak kompas batin yang nuntun kamu dalam ngambil keputusan. Ini bukan sekadar prinsip keren buat dipajang di biomedia sosial,
tapi hal mendasar yang mencerminkan apa yang benar-benar penting buat kamu. Misalnya, kalau salah satu nilai inti kamu adalah kejujuran, kamu bakal cenderung menghindari situasi yang mengharuskan berbohong, meskipun itu kelihatan lebih gampang. Atau kalau kamu menjunjung tinggi kebebasan, mungkin kamu lebih nyaman di lingkungan yang nggak terlalu banyak aturan ketat. Terus, gimana cara nemuin nilai inti kamu? Coba tanya diri sendiri, hal apa yang bikin kamu bangga dan puas saat melakukannya? Kapan kamu ngerasa paling selaras dengan diri sendiri? Apa yang bikin kamu marah atau kecewa? Biasanya, itu terjadi saat nilai inti kamu dilanggar. Mengetahui nilai inti ini bikin kamu lebih pede dalam membuat keputusan dan menjalani hidup yang lebih autentik. Jadi, jangan ragu buat kenalin apa yang benar-benar penting buat dirimu, biar makin mantap melangkah. 6. Menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya simple, tapi sering dibuat ribet. Banyak orang mikir kebahagiaan datang dari punya barang mahal, jabatan tinggi, atau pencapaian besar. Padahal, kebahagiaan sejati itu lebih soal perasaan, bukan benda atau status. Coba deh pikir, pernah nggak kamu ngerasa bahagia banget cuma karena momen sederhana kayak nonton sunset, ngobrol sama sahabat, atau ngerjain hobi favorit? Itu bukti kalau kebahagiaan datang dari pengalaman yang ngasih makna, bukan sekadar apa yang kamu punya. Terus, gimana caranya menemukan kebahagiaan yang autentik? Coba kenali apa yang bikin kamu benar-benar senyum lepas. Fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan ngegantungin kebahagiaan ke hal di luar diri kamu. Ingat, kebahagiaan itu pilihan. Kamu yang punya kendali buat ngeliat sisi positif dalam hidup, bahkan di situasi sulit sekalipun. Jadi, berhenti nunggu bahagia datang dari luar. Mulai ciptain sendiri kebahagiaanmu dari hal-hal sederhana yang bermakna. 7. Memahami pengorbanan yang siap dilakukan. Segala sesuatu dalam hidup itu ada harganya loh. Nggak cuma soal uang, tapi waktu, energi, dan kenyamanan juga termasuk pengorbanan. Mau sukses di karir, ya harus siap buat belajar terus, dan mungkin ngorbanin waktu santai. Mau tubuh sehat, ya harus rela ninggalin junk food favorit sesekali. Tapi tenang, pengorbanan itu bukan berarti menyiksa diri. Justru ini soal memilih dengan sadar apa yang layak diperjuangkan buat hidup yang kamu mau. Untuk memahami pengorbanan dengan bijak, tanya diri sendiri, apa yang benar-benar penting buat kamu? Apakah tujuan ini layak buat diperjuangkan? Setiap pilihan yang diambil berarti ninggalin pilihan lain. Siapkah kamu dengan konsekuensinya? Misalnya, ngejar karir sampai lupa kesehatan atau hubungan penting. Itu bukan investasi, tapi pengorbanan yang nggak sepadan. Intinya, pilih pengorbanan yang mendukung pertumbuhan kamu, bukan yang bikin kamu kehilangan jati diri. Karena kesuksesan sejati adalah yang bikin bahagia, bukan yang bikin lelah tanpa makna. 8. Menemukan hal yang membuat bersemangat. Hidup tanpa semangat itu kayak makan nasi tanpa lauk. Bisa aja sih, tapi hambar banget. Semangat adalah bahan bakar yang bikin kamu bangun pagi dengan energi dan antusiasme, bukan cuma sekadar bertahan hidup. Tapi, gimana cara nemuin hal yang bikin kamu bersemangat? Caranya bisa dengan mencoba hal baru. Kadang semangat muncul dari eksplorasi, bukan dari yang udah biasa kamu lakuin. Berani keluar dari rutinitas. Kapan terakhir kali kamu ngerasa waktu berlalu begitu cepat saat ngerjain sesuatu? Itu bisa jadi petunjuk loh. Kalau kamu ngerasa hidup datar-datar aja, mungkin ada yang perlu dieksplorasi lagi. Semangat itu bikin hidup lebih berwarna dan tujuan jadi lebih jelas. Jadi, jangan ragu buat eksplorasi hal baru sampai nemuin apa yang benar-benar bikin kamu merasa hidup. 9. Mengidentifikasi kemalasan. Kemalasan itu kayak bayangan yang ngikutin diam-diam. Sering nggak kelihatan, tapi efeknya nyata. Tapi jangan buru-buru ngejudge diri sendiri. Kadang kita nggak benar-benar malas, cuma lagi kejebak dalam siklus penundaan atau kehilangan arah aja. Jadi, gimana cara bedain antara malas beneran dan sekadar butuh istirahat? Kalau penundaan itu kamu tahu harus ngerjain sesuatu, tapi terus bilang, nanti aja, akhirnya nggak jalan-jalan.
Kalau malas yang terselubung itu diam-diam ngehindarin tanggung jawab dengan sibuk ngelakuin hal nggak penting seperti scroll medsos atau nonton video kucing. Kalau kurang motivasi itu mungkin yang kamu kerjain sekarang emang nggak sesuai sama tujuan atau minatmu. Untuk mengatasinya adalah mulai dari yang kecil. Gerakin diri dengan tugas simpel dulu. Kadang yang susah itu mulainya, bukan ngerjainnya. Kenali juga pemicunya. Apakah karena bosan, takut gagal, atau sekadar nggak tahu langkah berikutnya. Malas sesekali itu wajar kok. Bedakan antara istirahat yang sehat dengan menunda yang berlebihan. Ingat, yang penting bukan jadi sempurna, tapi terus bergerak maju meskipun pelan. 10. Mengakui kekuatan yang sebenarnya. Seringkali kita lebih fokus ke kekurangan daripada kekuatan kita kan? Kita sibuk mikir, aduh, ini gua nggak bisa, itu gua nggak bisa. Padahal sebenarnya, setiap orang punya kekuatan tersembunyi yang bisa diandalkan. Kekurangan memang ada, tapi yang lebih penting adalah kemampuan kita buatan menghargai dan menggunakan kekuatan yang kita punya. Coba deh refleksi sejenak. Apa tantangan yang udah berhasil kamu lewatin? Itu bisa jadi tanda kekuatan kamu yang sesungguhnya. Apa yang orang lain sering puji tentang kamu? Bisa jadi itu adalah keunggulan yang kamu abaikan. Perlakukan diri kamu dengan hormat. Jangan ragu untuk merayakan pencapaian kecil dan besar. Mengakui kekuatanmu nggak berarti jadi sombong, tapi lebih ke memahami siapa diri kita dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan takut untuk berdiri dengan percaya diri, karena kekuatan itu ada dalam diri kita semua. 11. Menentukan lingkungan yang paling mendukung. Lingkungan itu ibarat tanah tempat kita tumbuh. Kalau tanahnya subur, kita bisa tumbuh dengan maksimal. Tapi kalau tanahnya keras dan tandus, ya kita bakal kesulitan berkembang. Jadi penting banget buat pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan kamu. Coba deh evaluasi sekitar kamu. Apakah orang-orang di sekitarmu memberikan energi positif? Atau justru bikin kamu merasa rendah diri? Apakah lingkungan kerjamu atau tempat tinggalmu bikin kamu merasa nyaman dan produktif? Apakah ada ruang untuk berkembang? Kalau lingkungan kamu stagnan, bisa jadi kamu juga ikut kejebak dalam rutinitas yang nggak berkembang. Lingkungan yang mendukung itu bisa jadi orang-orang yang memberi inspirasi, tempat yang bikin kamu produktif, atau situasi yang ngebantu kamu berkembang. Kadang, lingkungan juga bisa jadi tempat kita mencari tantangan dan kesempatan baru. Jadi, jangan ragu untuk pindah atau mengubah apapun yang nggak mendukung kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. 12. Mengenali orang yang selaras. Kamu pernah nggak merasa kayak ikan yang lagi berenang di kolam yang salah? Iya, kayaknya hidup jadi lebih berat karena dikelilingi orang yang nggak nyambung sama visi dan energi kamu. Nah, makanya penting banget buat kenali orang-orang yang selaras denganmu. Mereka yang bikin kamu merasa nyaman dan penuh energi, bukan yang malah bikin kamu merasa tersedak. Cara nemuin orang yang tepat adalah perhatikan vibe mereka. Kalau kamu merasa lebih semangat, positif, dan terinspirasi saat berinteraksi dengan mereka, berarti itu orang yang cocok. Mereka bukan cuman yang ngomong iya terus, tapi juga yang berani ngasih kritik membangun buat bikin kamu berkembang. Jauhi orang yang toksik, orang yang sering bikin kamu merasa tertekan, pesimis, atau bahkan nggak dihargai, mendingan jauhin aja. Kehidupanmu berharga untuk diisi dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukung perjalananmu. Ingat, hidup itu bukan soal jumlah teman, tapi kualitasnya. Dikelilingi orang yang selaras dengan tujuan dan nilai kamu, bisa ngebantu kamu mencapai hal-hal hebat dalam hidup. 13. Mengembangkan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Motivasi itu seringkali datang dan pergi kayak cuaca. Kadang kita semangat banget, kadang juga bisa tiba-tiba malas banget kan? Tapi jangan khawatir, motivasi itu bisa dipupuk, dan yang penting adalah konsistensi dalam langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Jadi gimana caranya biar tetap termotivasi? Mulailah dengan langkah kecil, fokus untuk melakukan sesuatu, sekecil apapun, setiap hari. Misalnya, baca 1 halaman buku atau jalan 10 menit. Ini bisa membangun momentum yang lama-lama bikin kamu makin semangat.
Temukan alasan kuat buat bertindak. Kenapa kamu mau mencapai tujuan itu? Kalau kamu punya alasan yang jelas, bahkan di hari-hari buruk pun kamu tetap punya dorongan untuk melangkah maju. Jangan tunggu motivasi datang. Seringkali, kita nunggu semangat datang dulu baru bertindak. Padahal, yang benar itu bertindak dulu, dan motivasi itu akan mengikuti. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Setiap langkah, sekecil apapun, itu adalah kemajuan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau hasilnya nggak langsung sempurna. Jadi, jadikan diri kamu sumber motivasi terbesar. Ingat, perjalananmu bukan soal seberapa cepat, tapi soal seberapa konsisten kamu melangkah. 14. Mengukur perjalanan. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan lupa merayakan langkah-langkah kecil yang sudah kita ambil. Kalau kamu nunggu sampai semuanya selesai baru merasa puas, bisa jadi kamu bakal kehabisan waktu buat menikmati perjalanan itu sendiri. Jadi, yuk mulai untuk mengukur perjalananmu, bukan cuma fokus pada garis finish. Untuk caranya, lakukan refleksi secara teratur. Luangkan waktu untuk melihat kembali sejauh mana kamu sudah berkembang. Jangan cuma lihat hasil akhir, tapi juga proses yang sudah kamu jalani. Kamu pasti udah banyak belajar sepanjang jalan. Set target jangka pendek. Misalnya, hari ini apa yang bisa kamu capai? Besok, apa lagi yang bisa kamu tingkatkan? Dengan target kecil yang tercapai, kamu akan merasa lebih puas dan termotivasi untuk terus maju. Jangan lupa rayakan kemajuan, sekecil apapun. Kalau kamu sudah mencapai sesuatu, meskipun kecil, beri penghargaan pada diri sendiri. Semakin sering kamu merayakan kemajuan, semakin besar rasa syukur dan motivasi kamu untuk terus berkembang. Gunakan kemajuan sebagai bahan bakar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Ingat, sukses itu dibangun dari proses yang konsisten. Jadi berhenti untuk sesekali melihat sekeliling dan cek seberapa jauh kamu sudah berjalan. Perjalanan ini penting, dan kamu layak merayakannya. 15. Menyelaraskan diri dengan cara dunia melihat kamu. Pernah nggak sih kamu merasa seperti dua orang yang berbeda? Satu yang kamu rasakan dalam hati dan pikiran, dan satu lagi yang orang lihat dari luar. Nah, saat kamu nggak sejalan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang orang lihat, hidup bisa terasa seperti berjalan di jalan yang berbatu. Agar lebih nyaman, yuk selaraskan diri dengan cara dunia melihatmu. Gimana caranya? Jadilah autentik. Jangan takut untuk jadi diri sendiri. Kalau kamu merasa ada yang nggak cocok dengan apa yang orang lihat tentangmu, mungkin itu saatnya untuk lebih jujur tentang siapa dirimu. Orang lebih menghargai keaslian daripada sekedar apa yang mereka inginkan. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Nggak perlu banyak bicara tentang niat baikmu, tunjukkan melalui tindakan. Kalau kamu ingin dianggap sebagai orang yang peduli, tunjukkan lewat aksi nyata, bukan sekedar janji-janji. Buktikan dengan perbuatan. Jangan hanya berharap dianggap baik atau bijak oleh orang lain. Tunjukkan dengan cara hidupmu dan tindakan sehari-hari. Kalau kamu benar-benar ingin dunia melihat dirimu lebih baik, buatlah perubahan yang nyata dalam hidupmu. Hindari menjadi orang yang berbeda-beda di setiap situasi. Kalau kamu terus-menerus berganti identitas, orang juga akan bingung tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Lebih baik konsisten dengan siapa kamu, daripada mencoba jadi siapa saja untuk setiap orang. Ketika kamu bisa menyelaraskan diri dengan dunia tanpa kehilangan keaslian, hidup jadi jauh lebih ringan. Dunia akan lebih mudah menerima kamu, karena kamu sudah tahu siapa dirimu, dan itu yang membuatmu lebih kuat. 16. Mengetahui apa yang tidak ingin kamu jadi. Terkadang, cara terbaik untuk mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup adalah dengan menyadari apa yang tidak kita inginkan. Jangan malu untuk mengenali hal-hal atau sifat-sifat yang bisa bikin kita merasa terjebak atau nggak bahagia. Dengan begitu, kita bisa fokus untuk menghindarinya dan memilih jalur yang lebih sesuai dengan tujuan kita. Caranya adalah dengan refleksi pada pengalaman buruk. Pengalaman apa yang pernah membuatmu merasa nggak nyaman atau terperangkap? Coba gali lebih dalam dan lihat apa yang bisa kamu pelajari dari situ. Hal-hal ini bisa jadi petunjuk untuk tahu apa yang harus dihindari di masa depan.
Kenali juga sifat-sifat yang bikin kamu terhambat. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam sikap malas, pesimis, atau terlalu cepat menyerah? Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini yang ingin saya jadi? Kalau jawabannya tidak, maka itu adalah area yang perlu kamu perbaiki. Gunakan hal yang tidak kamu inginkan sebagai pendorong. Ketika kamu tahu apa yang ingin dihindari, itu bisa jadi pendorong kuat untuk memilih jalur yang lebih baik. Misalnya, jika kamu nggak mau jadi orang yang selalu meremehkan diri, maka fokuslah untuk selalu mengembangkan rasa percaya diri. Jangan lupa tetapkan batasan. Jangan takut untuk menetapkan batasan, baik dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Kadang, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan hidupmu justru akan membuka jalan untuk kesempatan yang lebih baik. Dengan mengenali apa yang tidak kamu inginkan, kamu jadi punya kompas yang lebih jelas untuk arahkan hidupmu ke tempat yang benar-benar kamu inginkan. Jadikan hal-hal itu sebagai pelajaran dan motivasi untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.